Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitab sucinya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala aidan, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia ucapkan ucapan yang jujur, ucapan yang benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki urusannya dan akan mengampuni dosa-dosanya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sungguh ia akan mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam kelanjutan pembahasan bentuk-bentuk zikir yang disebutkan di dalam Al-Quran yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Madarijus Salikin, dan ini dibawakan oleh Syekh Ali bin Wahb Al-Qahtani hafizallahu ta'ala di dalam kitabnya Hisnul Muslim. Maka di antara yang disebutkan terkait dengan bentuk zikir yang disebutkan di dalam Quran, ta'liqul falahi, ya, ta'liqul falahi bi kasratihi wa istidamatihi, yaitu mengaitkan keberuntungan, kebahagiaan dengan memperbanyak berzikir dan mendawamkannya. Apa arti dawam, jemaah? Kontinu, istiqamah, berkelanjutan, terus menerus. Jadi Al-Quran menjelaskan dan menerangkan bahwasanya kebahagiaan, keberuntungan didapatkan dengan memperbanyak berzikir dan mendawamkannya.
Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, ingatlah kalian kepada Allah, berzikirlah kepadanya dengan zikir yang banyak, jemaah. Ini yang patut kita ingat. Perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, zikir yang banyak. Kemudian Allah katakan la'allakum tuflihun. Ya, semoga kalian, agar kalian termasuk dari orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, kemenangan. Jadi keberuntungan seseorang, kemenangan bagi seseorang, yaitu dengan memperbanyak zikir. Dan di dalam kehidupan kita, apa yang kita cari, jemaah? Ketenangan, keberkahan, keberuntungan. Maka sungguhlah itu semua kita akan dapatkan dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sebagian orang atau banyak dari manusia ini mencari kebahagiaan, keberuntungan, ketenangan di dalam hidupnya dengan hal-hal yang terkait dengan dunia. Ya, dia ingin bekerja, menumpuk hartanya, mengumpulkannya. Ia ingin mendapatkan jabatan setinggi-tingginya. Maka sungguhlah apa yang ia raih dari dunia dan urusan dunia tersebut itu bukan kunci untuk mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan di dalam kehidupannya. Akan tetapi ketika orang yang bertakwa, apa yang ia miliki dari dunia, pekerjaankah, ya, kemudian keluargakah, semuanya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bekerja, tapi tentunya dalam pekerjaannya ini dia tidak luput dari berzikir, beribadah kepada Allah. Jadi apa yang ia miliki dari dunia seluruhnya dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ibnu Qayyim katakan, yaitu mengaitkan keberuntungan, kebahagiaan dengan memperbanyak zikir dan mendawamkannya. Pertanyaannya, jemaah, sudahkah kita amalkan memperbanyak zikir tersebut? Dan tentunya aktivitas dunia kita ini terkadang sifatnya melalaikan, yang membuat kita lupa dengan urusan ibadah kita. Maka butuhlah kita kembali diingatkan dan kembali diingatkan agar kita tetap kembali dan ingat perintah Allah tersebut, yaitu wadhkurullaha katsira. Dan berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kemudian berikutnya, as-sana'u ala ahlihi wal jazaa' ala zalik. Pujian, sanjungan bagi orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang suka berzikir, jemaah. Mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut nama-nama mereka di hadapan para malaikatnya. Iya, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, maka Allah ingat mereka. Begitu juga al-jaza. Apa arti al-jaza? Yaitu balasan untuk mereka yang berzikir
berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, apa balasannya? Apa pujian untuk mereka? Maka itu disebutkan di dalam Al-Quran, وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan laki-laki yang berzikir kepada Allah dan perempuan-perempuan yang berzikir kepada Allah, Allah menyediakan untuk mereka tadi siapa jemaah? Laki-laki yang berzikir dan perempuan-perempuan yang berzikir. Allah sediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang agung. Masya Allah. Ini kan balasan yang luar biasa jemaah. Apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita ini, dan apa yang kita harapkan dari akhir kehidupan kita ini, yaitu maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah kita kecuali seorang hamba yang banyak melakukan kesalahan jemaah, yang banyak melakukan kelalaian, yang banyak melakukan perbuatan dosa. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Jadi setiap bani Adam, yaitu manusia, banyak melakukan kesalahan, kekhilafan, perbuatan dosa. Dan sebaik-baik yang berbuat dosa yaitu yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sesoleh apapun kita jemaah, sebaik apapun diri kita, sesemangat apapun semangat ibadah kita, maka sungguhlah kita banyak melakukan kelalaian, banyak melakukan taksir. Apa itu taksir jemaah? Mengurang-urangi dalam hal ibadah. Betul. Maka Allah tetapkan bertobat dan perintah bertobat. Bahkan sifat orang-orang soleh, mereka suka ngapain? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang bisa ia ujubkan jemaah, berpuas diri, berbangga diri, tidak ada. Ya. Maka orang-orang yang berzikir kepada Allah, mereka akan meraih maghfirah, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ketika orang meninggal dunia, apa yang kita doakan untuknya? Allahumma maghfirlah, itu, ya Allah ampunilah dia. Karena ketika seseorang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguhlah itu tanda kebaikan untuknya, balasan yang baik baginya. Maka senantiasa kita bertobat, kita beristighfar, meminta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dibimbing jemaah, kita dituntun untuk senantiasa banyak beristighfar. Ya, beristighfar itu ngapain? Meminta ampunan. Dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memperbanyak berzikir, maka ampunan Allah berikan, dan untuk mereka ajran azima, yaitu pahala yang agung. Ya. Dan sering kita ingatkan, pahala di sisi Allah ini tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Betul. Antum sholat sunnah 2 rakaat subuh, berapa pahalanya? Dunia dan seisinya. Sholat sunnah itu padahal. Bagaimana dengan yang wajib? Lebih agung lagi tentunya.
Dan ingat, salat yang kita kerjakan tidak lepas dari zikir, betul tidak? Iya. Dan nanti akan kita sebutkan ya bahwasanya zikir mengawali ibadah dan menutup ibadah. Masya Allah. Ya, antum mau sholat, Allahu Akbar, zikir nggak tuh? Ditutup dengan salam, zikir juga di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, bahkan setelahnya Allah perintahkan untuk berzikir pula, dan nanti kita akan sebutkan ketika pada pembahasannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berzikir. Siapa antum jemaah? Hingga dipuji oleh Allah. Siapa diri kita? Tidaklah Allah memuji hambanya kecuali hamba tersebut melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah, melakukan perbuatan yang dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memujinya di hadapan malaikat-malaikatnya. Oleh karenanya di antara doa Nabi Muhammad SAW itu meminta apa? Kecintaan Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku meminta kecintaanmu dan kecintaan orang-orang yang mencintaimu, dan kecintaan amalan yang bisa mendekatkan diriku kepadamu. Luar biasa doanya jemaah. Maka tadi disebutkan, tidaklah Allah memuji hambanya kecuali hamba tersebut melakukan perbuatan yang dicintai oleh Allah, dan Allah mencintai hamba tersebut dengan ketaatan yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka carilah hal tersebut jemaah. Kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Ya, doa itu penting jemaah, betul penting. Kaji doa-doa yang bersumber dari Rasulullah SAW, dan betapa indahnya doa yang tadi kita sebutkan. Ya Allah, aku meminta kecintaan dan kecintaan orang-orang mencintaimu, dan kecintaan amalan yang mendekatkan diriku kepadamu. Maka di antara amalan tersebut yaitu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, al-ikhbaru an khusranin man laha anhu bi ghairihi, yaitu di dalam Al-Quran disebutkan pengkhabaran bahwasannya orang-orang yang merugi, kerugian untuk mereka bagi yang lalai dari zikir dan ia sibukkan dengan selainnya. Jadi kalau kita tadi sebutkan, Allah kaitkan keberuntungan, kebahagiaan dengan banyak berzikir jemaah. Maka sebaliknya, mereka yang lalai akan zikir dan ia sibukkan dengan yang lainnya, maka disifati dengan apa? Khusran, yaitu kerugian. Ya, sebetulnya gini jemaah, kalau yang berzikir dapat keberuntungan, berarti pemahaman kebalikannya, yang nggak berzikir disifati dengan kerugian, kan gitu pemahaman kebalikannya. Tapi itu Allah sebutkan tersendiri juga, ya, untuk lebih menegaskan dan mengingatkan kita, ini loh orang-orang yang merugi, mereka mendapatkan kerugian dengan lalainya mereka dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi mereka, ya, kerugian untuk urusan dunianya, lebih-lebih lagi untuk urusan akhiratnya. Jangan kira jemaah
ibadah kita ini faedahnya untuk akhirat saja, tidak. Tentunya di akhirat ini kita akan mendapatkan pahala yang besar tersebut, iya. Karena kesempurnaan balasannya di mana? Di akhirat. Akan tetapi zikir yang kita lakukan, kebaikan ibadah yang kita kerjakan memiliki dampak kebaikan untuk kita di kehidupan dunia. Pasti ada manfaat dunianya. Oh, antum berzikir jemaah, datang perlindungan Allah, membukakan pintu kebaikan yang lainnya. Masya Allah, terjaga diri kita. Ya, jadi merugilah mereka yang lalai dari zikir dan ia menyibukkan dengan selainnya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, tuh jemaah. Jadi yang Allah ingatkan di sini siapa? Ya kita semua. Wahai kalian nih orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian harta-harta kalian, anak-anak kalian dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pesan Allah jemaah. Jadi harta benda kita, pekerjaan kita, perdagangan kita, urusan dunia kita, jangan sampai melalaikan dari mengingat Allah, berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nyatanya dalam kehidupan kita, ada tidak orang-orang yang dengan hartanya, pekerjaannya, urusan dunianya melalaikan mereka dari mengingat Allah? Ada tidak jemaah? Banyak jemaah. Betul, banyak. Contohnya apa? Allah panggil tuh manusia melalui muazzin yang memandangkan azan, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Dipanggil jemaah. Maka azan itu kalau secara makna bahasa apa? Iklan, panggilan, pengumuman jemaah. Ya. Jadi ayo kita sholat nih, panggilan Allah nih jemaah. Ya. Maka banyak dari kaum muslimin yang mengabaikan panggilan tersebut. Mereka lalai dengan urusannya, mereka sibuk dengan urusan dunianya, dengan pekerjaannya. Demi apa? Demi uang. Betul. Orang kerja yang dicari apa? Ya, gajinya jamaah ya. Nah, intinya jangan sampai dunia ini sampai melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun yang antum dapatkan dari perdagang antum, itu enggak ada seberapanya dari pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi jemaah. Betul. Hingga salafun saleh itu kalau mereka luput dari sholat berjamaah, menangis mereka jemaah. Betul. Kenapa? Ada sesuatu yang luput darinya. Betul. Pahala yang agung terlewatkan darinya. Menangis mereka. Terkadang kita ini menangis dalam urusan dunia. Tangisilah urusan akhirat kita jemaah. Tangisilah urusan ibadah kita. Yang ibadah kita ya gini-gini aja nih. Mana nilai kita meningkatkan kualitas ibadah kita? Mana nilai kita meningkatkan ketakwaan kita? Tambah umur seharusnya tambah ibadahnya jemaah. Makin dekat kematian jemaah. Betul. Sekarang kita masih bertemu, bertatap muka.
sepekan kemudian nggak tahu, ya sebulan kemudian, 1 tahun nggak tahu jemaah. Ya, maka kita diingatkan dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika ia di pasar jemaah, di pasar dia melihat penduduk pasar. Siapa itu penduduk pasar? Pedagangnya, ya maupun pembelinya jemaah ya. Kenapa ya? Mereka yang menghuni pasar, ya, penjualnya begitu juga pembelinya. Ketika ia melihat ya penghuni pasar tersebut, kemudian datanglah waktu sholat, dikumandangkannya azan, apa yang mereka lakukan? Mereka memberhentikan jual beli mereka. Diberhentiin. Kenapa? Panggilan Allah jemaah lebih utama dari mendapatkan sekian keuntungan. Satu transaksi mungkin berapa sih untungnya jemaah? Ya mungkin sekian ribu, sekian puluh ribu, sekian ratus ribu mungkin. Ya, ini orang yang dagang nih ya, oh masya Allah ya. Pak Karno dagang ya, masya Allah. Pak Ribo juga dagang, Pak Ribo. Alhamdulillah, masya Allah. Pak Ribo berdagang dengan Allah jemaah ya, masya Allah. Baik. Jadi Abdullah bin Mas'ud melihat penduduk pasar tersebut, ketika mendengar azan, mereka tinggalkan jual belinya. Mereka memenuhi, mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud katakan, ulaika rijal, mereka itulah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Orang-orang yang tidak dilalaikan dengan perdagangannya, pekerjaannya, jual belinya dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Ini yang perlu kita ingatkan kepada diri kita jemaah. Intinya apapun aktivitas antum, kalau Allah memanggil ya sudah, tinggalkan. Gak ada yang lebih mulia, yang lebih utama, yang lebih besar untuk kita dapatkan kecuali kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, antum punya anak, antum panggil, gak datang dia, marah antum? Marah gitu aja. Ya, padahal kita berikan kenikmatan untuk anak kita nih apa? Oh kita rawat, kita ini kan, iya. Tapi masih terbatas tuh nikmatnya. Tapi kalau nikmat Allah untuk kita nggak terhitung. Allah panggil kita, akan tetapi kita mengabaikannya. Masya Allah. Apapun itu, mau dadangkan, ya, mau pekerjaan apapunkah, aktivitas dunia apapunkah, mengajarkan dan seterusnya. Oh, datang waktu sholat, panggilan Allah, berhentikan itu semua. Ya. Kemudian dikatakan wala auladukum, janganlah anak-anak kalian, keluarga kalian melalaikan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti jemaah, keluarga, anak istri ini bisa melalaikan seseorang tidak dari ibadah, dari mengingat Allah? Bisa. Ya, anak istri yang tidak bertakwa kepada Allah akan bisa melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sikapnya, dengan perbuatannya yang tidak benar, maka akan menguras pikiran kita, ya, akan memalingkan perhatian kita dari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga Nabi Muhammad SAW
berlindung ya dari pasangan yang buruk. Ya. Di dalam doa yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari pasangan yang bisa membuat apa? Membuat rambut beruban. Ya. Kenapa? Ya ketika keluarga anak istri ini nggak benar jemaah, maka pasti memberikan apa? Menyita waktu kita, pikiran kita, perhatian kita ke arah yang tidak tepat tersebut. Kita memikirkannya dan seterusnya. Ya. Maka jangan sampai anak-anak kita ini memalingkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang diperintahkan apa? Anak-anak kita ini seharusnya menjadi wasilah bagi kita untuk kita mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Punya anak istri, sama-sama diajak dan diingatkan untuk ngapain? Beribadah, baca Quran, duduk di majelis ilmu, diajarkan Quran kepadanya. Masya Allah. Jadi keluarganya isinya apa tuh? Kebaikan, membangun ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangganya tidak kosong dari baca Quran, dari sholat duha, saling mengingatkan dalam kebaikan. Nih, potret keluarga Islami seperti inilah yang mendatangkan keberkahan di dalam kehidupannya. Bahagia dia, bahagia jemaah. Betul. Mana pernah punya jamaah tuh jamaah ya? Ya sekarang masih jamaah juga sih, tapi sudah pindah jamaah ya. Dia punya istri. Istrinya ini hobinya ngapain? Ngutang jemaah. Betul. Hutangnya banyak di mana-mana. Dengan gaya hidupnya lux seperti itu, tahu-tahu datang ke rumahnya, nagih utang sekian juta, sekian puluh juta. Terjadi jemaah. Ya. Kalau seperti itu sifatnya anak istri yang nggak benar nih, maka bisa memalingkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira suaminya tadi ikut kepikiran utang tidak? Ikut kepikiran utang jemaah. Apalagi utangnya tidak sedikit. Ya. Jadi sering kita ingatkan, hiduplah kita sesuai dengan kemampuan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Betul. Ya. Sampai rumahnya dijual dan seterusnya. Untuk apa? Hutang jemaah. Betul. Hati-hati dengan hutang jemaah. Rasulullah berlindung dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Itu di antara dibaca Rasulullah di akhir salatnya. Rasulullah sering membacanya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan dosa dan dari lilitan hutang. Mana tenang hidupnya seseorang yang dililit hutang jemaah. Ya, hingga Rasulullah katakan ketika ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau sering sekali memperbanyak doa tersebut? Kata Nabi Muhammad SAW, ketika orang berhutang, ketika berkata dia berdusta, ketika berjanji dia ingkari jemaah. Betul nggak? Ya mungkin sudah pada merasakan kan gitu. Ada orang hutang, katanya bulan Juli misalnya, awal Juli katanya tanggal 1. Datang tanggal 1 Juli nggak ada kabar jemaah. Betul tidak? Iya. Ketika ditanya, iya, lupa katanya. Yang penting kalau balas jemaah, nggak dibalas bahkan. Iya kan? Nah ini kan muamalahnya gimana nih? Kalau ia orang yang bertakwa kepada Allah di kondisi 1 Julinya misalnya nggak ada uang, dia kabarin ya di akhir Juni tadi, afwan, aneh belum ada. Amanah nggak tuh orang? Amanah dia. Ya,
Kenapa? Karena kata Allah, fanadhiratun ila maisarah. Ya, kalau yang punya hutang itu belum mampu, maka berikanlah tenggang waktu untuknya sampai dia mampu, jemaah. Mampunya kapan? Ya Allah alam. Tapi kalau dia amanah jemaah, kalau dia amanah, Allah akan kasih jalan tidak? Allah akan kasih jalan jemaah. Oh, dia lihat orang, masya Allah, di tanggalnya itu ngasih kabar nggak punya. Dia janjikan untuk di bulan depannya. Oh, dia belum punya, ngabarin lagi jemaah. Oh, pasti kita ada sifat apa nih? Kasihan, betul tidak? Oh, ini benar-benar orang yang kekurangan nih. Bisa jadi ada yang menunaikan zakat. Oh, kita salurkan ke mana? Ke orang tersebut, betul tidak? Amanah dia. Masalahnya nih, terkadang orang itu nggak amanah gitu loh. Dia tidak melakukan ataupun melangkah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, rambu-rambu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah berutang, banyak dustanya, janji dia ingkari. Solusinya ya nggak dapat jemaah. Kenapa? Allah tidak berikan, Allah tidak mudahkan. Ya. Nah, ini hati-hati nih. Jangan sampai anak istri kita ini memalingkan kita dari mengingat Allah. Yang ada, jadikanlah sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita punya harta sebagai wasilah untuk ibadah. Kita berinfak, masya Allah. Kita sekolahkan anak kita, ya, dengan harta tersebut. Mereka mengenal hak-hak Allah. Mereka mengenal makna tauhid kepada Allah, masya Allah. Hartanya berarti untuk jalan-jalan kebaikan, betul. Gak untuk dunia tidak jemaah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal itu, apa tadi? Lalai dari zikir. Dan ia disibukkan dengan selainnya, dengan pekerjaannya kah, keluarganya kah, dan yang lainnya, maka mereka itulah orang-orang yang khasirun, orang-orang yang merugi jemaah. Betul. Merugi dunianya, merugi akhiratnya. Lebih-lebih lagi merugi akhiratnya. Yang Allah sifati merugi di akhirat itu rugi serugi ruginya. Hina sehina-hinanya, rendah serendah-rendahnya, merugi semerugi-ruginya, yaitu meruginya seseorang di akhirat. Nah, maka jadikanlah jemaah apa yang kita miliki dari dunia seluruhnya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebaliknya jemaah. Oh, orang mau bekerja, dia lihat, ini pekerjaan boleh nggak misalnya hukum syar'inya? Kalau boleh, oh dia bekerja di situ. Kalau nggak boleh, dia nggak ambil. Kenapa? Karena itu akan menjauhkan dia dari Allah. Pekerjaan yang tidak halal, yang tidak thayyib. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ya sebutkan di dalam Quran bahwasanya kerugian bagi orang-orang yang lalai dari zikir. Kemudian yang setelahnya, annallaha ja'ala zikrahu lahum jazaan li zikrihim lahu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingat hambanya sebagai bentuk balasan hamba tersebut mengingat Allah. Jadi kalau kita mengingat Allah, balasannya apa? Allah mengingat kita, seperti itu. Jadi Allah jadikan balasan orang-orang yang mengingatnya, yaitu Allah mengingat hamba tersebut. Ya, fazkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku ingat kepada kalian. Washkuruni wala takfurun. Ya, bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian kufur.
Maka ini ketetapan di dalam syariat kita. Kalau kita ingat Allah, maka Allah ingat kita. Dan ketetapan seperti ini Allah tetapkan bagi hamba-hambanya. Ya, engkau membantu, engkau akan dibantu. Engkau menolong, engkau akan ditolong. Kan seperti itu. Innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong sesamanya. Antum menolong, antum akan ditolong. Antum berbakti, maka antum akan mendapatkan bakti dari anak-anak antum. Betul jemaah. Ya, maka segala sesuatu Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dengan sebab tentunya. Antum peduli, maka orang akan peduli kepada antum. Antum berbuat baik, maka orang lain juga akan berbuat baik kepada antum. Ya, maka itu semua akan kembali kepada diri kita. Orang berbuat kebaikan untuk orang lain, hakikatnya dia berbuat baik untuk siapa? Dirinya sendiri. Dan ini diantara bentuk zikir yang Allah sebutkan di dalam Quran, yaitu Allah jadikan orang-orang yang mengingatnya, maka balasannya Allah mengingat kepada hamba tersebut. Dan ini pernah kita jelaskan bagaimana Allah mengingat kita jemaah. Ingatlah aku, maka aku ingat kalian. Itu Allah ingat kita dengan apanya? Pertolongannya, penjagaannya, perlindungannya, ya, keberkahannya, masya Allah. Ya, jadi berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah, maka kalian akan mendapatkan perlindungan, pertolongan, kebaikan-kebaikan di dalam hidup kalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, al-ikhbar anna zikrallahi akbar min kulli syai'. Allah kabarkan di dalam Quran bahwasanya berzikir kepada Allah itu adalah akbar. Apa akbar? Yang paling besar dari segala sesuatu. Jadi sesuatu yang paling besar, yang paling agung itu apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala zikrullahi akbar. Dan sesungguhnya berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, akbar, itu paling besar, paling agung. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Pertanyaannya jemaah, apa maknanya? Berzikir kepada Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Di sini ada beberapa penjelasan para ulama. Di antaranya dijelaskan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala terkait dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sungguhlah berzikir kepada Allah itu yang paling agung, paling besar. Fi arba'atu akhwalin. Ya, dalam penjelasan ayat tersebut ada 4 pendapat. Yang pertama, wala zikrullahi iyyakum akbar min zikrikum iyyahu. Perhatikan jemaah. Jadi Allah mengingat kalian itu lebih besar, lebih banyak dari kalian mengingat Allah. Jadi gini jemaah, kalau antum berzikir kepada Allah, antum ingat Allah tidak? Ingat Allah kita. Kita berzikir kepada-Nya, antum beribadah kepadanya. Tapi Allah mengingat kita itu lebih besar, dengan pertolongannya, dengan kenikmatannya, dengan penjagaannya. Masya Allah. Dan itulah sifat Allah dengan nama kemuliaannya Syakir. Apa arti syakir jemaah? Allah Maha bersyukur membalas
amalan yang kita lakukan sifatnya kecil, sedikit, Allah balas dengan besar pahalanya. Ya. Maka kita berzikir kepada Allah dengan zikir tertentu, dengan ibadah tertentu, maka Allah mengingat kita lebih besar dari apa yang kita lakukan dari zikir tersebut. Allah nggak hitung-hitungan jemaah. Beda kalau kita, tentu mau kerja sama anak, berapa jam katanya, gajinya sekian, sesuai dengan jam kerjanya, sesuai dengan tingkatan pekerjaannya, kesulitannya dan yang lainnya. Oh, detail kita hitung-hitungan. Kadang mau ngasih bonus, mikir-mikir jemaah, kan gitu. Itulah hitung-hitungan dengan manusia, sesuai pada porsinya, kan gitu ya. Tapi kalau sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berzikir mengingat Allah dengan zikir tertentu, maka Allah mengingat kita dengan lebih besar lagi. Masya Allah. Maka yang patut kita ingat jemaah, ya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap amalan kita. Setiap zikir yang kita ucapkan itu akan menjadi pemberat amalan kita di timbangan kita di hari kiamat kelak. Rugi kita nggak termasuk dari golongan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu makna pertama jemaah. Jadi Allah mengingat kita itu lebih besar dari kita mengingat Allah. Anda mengingat Allah dengan kadar tertentu, Allah berikan balasan dengan yang lebih akbar, dengan yang lebih besar. Itu mana pertama. Mana kedua, yang dimaksud dengan dan sungguh berzikir kepada Allah itu lebih agung, lebih besar, afdal min kulli syai' siwahu. Maksudnya berzikir kepada Allah, mengingat Allah ini lebih afdal, lebih utama dari segala sesuatu, apapun itu jemaah. Berarti berzikir paling afdal. Tapi memang kenyataannya betul jemaah. Antum mau kaitkan ibadah tertentu, ada lafaz zikirnya tidak? Ada. Ya, maka zikir ini ibadah yang luar biasa. Dan itu penjelasan dari Abu Darda, Salman dan Qatadah radhiyallahu anhum menafsirkan sungguh berzikir kepada Allah ini paling agung, paling besar, maksudnya paling afdal, paling utama dari segala sesuatu yang lainnya. Berarti kalau antum berzikir, antum mengamalkan sesuatu yang paling utama, paling afdal, paling besar. Nah, kalau pendapat pertama tadi jemaah itu adalah pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan, dan sungguhlah Allah mengingat kita ini lebih banyak, lebih besar dari kita mengingatnya. Nah, kemudian yang ketiga, wala zikrullahi ta'ala fis shalah, dan sungguhlah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam salat. Yang disebutin ibadah apa? Salat. Karena tentunya ibadah salat ini memiliki kedudukan tersendiri. Rukun Islam keberapa? Kedua aja. Amalan yang pertama kali Allah tanyakan di mana? Di hari kiamat. Dan sungguh mengingat Allah di dalam salat ini lebih besar, ini lebih agung, mimma nahaka anhu minal fahsya'i wal munkar, dari apa yang Allah larang kalian dari perbuatan keji dan munkar. Maksudnya gini jemaah, kalau Allah menetapkan suatu larangan dan kita menjauhinya, tidak kita kerjakan untuk perbuatan dosa tersebut, kemaksiatan tersebut, untuk kita pahala tidak? Pahala nggak jemaah? Pahala. Karena mana ibadah itu nggak hanya menjalankan perintah, tapi meninggalkan larangan ini juga ibadah. Jadi maknanya seseorang berzikir kepada Allah di dalam salatnya ini lebih utama
dari apa yang Allah larang untuknya dari perbuatan keji dan mungkar untuk ia tinggalkan. Jadi kedudukan berzikir tadi, bahkan di dalam salat tadi disebutkan ini lebih besar, lebih agung tentunya. Nah, kemudian makna yang keempat, ya kalau makna ketiga tadi jamaah, qalahu Abdullah bin Aun, ya pendapat siapa? Abdullah bin Aun. Pendapat yang ketiga, wala zikrullahi ta'ala al-'abd makana fi salatih. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingat hambanya. Allah mengingat siapa? Hambanya. Selama hamba tersebut di dalam salatnya, maka sungguhlah ini lebih agung, ini lebih besar dari seorang hamba mengingat Allah. Bisa difahami jemaah? Jadi ketika seseorang ya mengerjakan sholatnya, maka sungguh Allah lebih banyak ingat kepada kita ya dari kita mengingat Allah. Maka lihatlah dalam sholat kita, sami Allahu liman hamidah. Ya, Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Anda selalu ucapkan sami Allah liman hamidah, Anda baca apa? Rabbana walakal hamdu. Memuji Allah nggak tuh? Memuji Allah. Padahal sebelumnya kita katakan apa? Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Sami Allahu liman hamidahu. Ya, Allah mendengar orang-orang memujinya. Setelah kita ucapkan Rabbana walakal hamd. Wahai Rabb kami, untukmu segala pujian. Ya, dan ingat ketika orang baca Al-Fatihahnya, dia ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang Allah katakan? Hamidani abdi, hambaku memujiku, katanya. Kata siapa? Kata Allah. Dialog jemaah, munajat kita, berbicara kita kepada Allah, kan seperti itu. Oh, yang nampak kita baca ini Allah menyebutnya seperti ini, kan gitu. Tapi ingatlah, kita mengingat Allah di dalam salat kita, maka sungguh Allah itu lebih banyak untuk mengingat diri kita dengan balasan-balasannya untuk kita dari ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, dan ini ucapan Ibnu Qutaibah. Ya, ucapan Ibnu Qutaibah. Perbedaan yang pendapat pertama jemaah, kalau pendapat keempat dikaitkan dengan ibadah sholat. Kalau pendapat pertama tadi, kapanpun kita mengingat Allah, maka itu lebih agung, lebih besar. Ya, maksudnya apa? Allah mengingat kita kapanpun itu lebih besar dari kita mengingatnya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, dan ini tadi kita sempat singgung, annahu ja'alahu khatamal a'mal as-salihati kama kana miftahuha. Jadi Allah jadikan penutup amalan soleh dengan ngapain? Zikir. Sebagaimana Allah jadikan pembukanya itu juga zikir jemaah. Masya Allah. Jadi amalan soleh kita awali dengan zikir, kita akhiri, kita tutup dengan zikir. Agungnya itu perkara zikir. Anda mau wudu jemaah, bismillah, menyebut nama Allah untuk berzikir. Setelah wudu, bersyahadatan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Zikir enggak tuh? Zikir jemaah. Masya Allah. Jadi kita awali dengan zikir, kita akhiri dengan zikir setiap amalan soleh. Ini menunjukkan agungnya perkara zikir. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman fi sya'ni siyam, dalam perkara puasa. Apa yang Allah katakan jemaah? Walitukmilul iddah, agar kalian menyempurnakan bilangannya. Bilangan apa di sini? Bilangan puasa, hari-hari puasanya aja sempurnakan. Oh, 29 maghribnya nih, hilangnya sudah nampak jemaah. Berarti besoknya ngapain?
Hari raya sudah malam takbir, kan gitu. Oh, sedang isbat, ya, 29 sudah berlalu, dilihat waktu maghrib, belum nampak hilalnya, oh berarti Ramadannya berapa? 30. Kata Allah, sempurnakan bilangannya. Puasa 1 bulan penuh. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan untuk kalian bertakbir kepada Allah atas apa yang Allah berikan hidayah untuk kalian. Berarti kita bertakbir menyebut nama keagungan Allah sebagai bentuk syukur kita atas hidayah yang Allah berikan. Ya, bertakbir kita atas nikmat dimudahkan menunaikan rukun Islam kita berpuasa dan kenikmatan secara umumnya. Kemudian walitukabbirullah, agar kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama kebesaran Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Suruh takbir jemaah. Ya. Atas apa tadi? Petunjuk yang Allah berikan untuk kalian. Dan ini sering kita ingatkan jemaah, bahwasanya petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya dalam urusan dunia, tidak cuma untuk urusan akhirat, enggak cuma urusan ibadah jemaah. Tapi petunjuk bimbingan Allah untuk hamba-hambanya juga terkait dengan urusan dunia. Betul. Ya, Allah mudahkan urusan dunia kita. Ya. Dan itu ulama sebutkan, gak cuma manusia yang Allah bimbing untuk urusan dunianya. Enggak, mereka berhasil berkarya ini, berkarya itu, bekerja ini, bekerja itu, dan seterusnya. Ya. Bahkan sampai titik pada makhluk hewan-hewan dapat bimbingan Allah tidak? Iya, surat Nahl jemaah. Ya, wa auha rabbuka ilan nahl, dan Allah memberikan bimbingan kepada lebah untuk mereka membuat rumah di mana? Di pohon-pohon. Ya, kata Allah, di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh manusia. Coba anda pikir, kok bisa tuh langsung buat kotak-kotakan gitu kan? Lebahnya datang jemaah, tahu-tahu bisa panen jemaah, kan seperti itu. Itu kuasa Allah namanya. Kenapa? Emang Allah perintahkan, Allah bimbing tuh lebah-lebah untuk ngapain tadi? Buat rumahnya di mana? Di pohon-pohon, di tempat-tempat yang sudah dibuat oleh manusia, ya, di gunung-gunung dan seterusnya. Ya, maka ini luar biasa. Maka itu yang dikatakan bahwasanya bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk-makhluknya tidak hanya dalam urusan akhirat agamanya, tapi juga untuk urusan dunia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berhasil ini, berhasil itu. Ya, Allamahul bayan, Allah yang mengajarkan manusia untuk menerangkan, menanggapi, ya, menjelaskan. Ini semua pengajaran dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Betul. Dan itulah yang Allah katakan ketika Allah perintahkan Nabi Nuh untuk buat apa? Kapal jemaah. Ya, buatlah kapal kata Allah dengan bimbingan dari kami katanya. Betul. Dan dalam ayat yang lainnya Allah katakan apa? Al-wahyu wa nuzul, yaitu papan-papan yang dipaku, dirangkai jemaah, disusun. Kenapa Allah nggak katakan kapal begitu langsung? Tidak. Untuk pengajaran. Oh, seperti ini loh cara membuat kapal. Manusia butuh bimbingan Allah dalam urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Nah, dan lihatlah dalam perkara puasa tadi, sempurnakanlah bilangannya dan bertakbirlah. Diakhiri dengan takbir, diakhiri dengan berzikir kepada Allah. Wa fi sya'nil hajj, begitu juga dalam urusan haji. Apa yang Allah katakan? Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra.
apabila kalian telah menunaikan rangkaian-rangkaian ibadah kalian dari rangkaian ibadah haji, ya, Arafah, Musdalifah, Mina, seterusnya, itu kan ada sekian rangkaian. Kalau sudah selesai, kata Allah, fadzkurullah, berzikirlah kalian kepada Allah. Suruh zikir saja. Padahal rangkaian ibadah tadi zikir tidak? Zikir. Selesainya suruh zikir kita. Masya Allah. Sebagaimana kalian menyebut bapak-bapak kalian. Mananya apa? Manusia itu jamaah. Mungkin bapaknya dengan pangkatnya, dengan nasabnya, dibangga-banggain enggak? Ya, dibangga-banggain. Anak-anak si fulan, dia sebut nenek moyangnya, nasabnya, dan seterusnya, disebut-sebut sama dia. Ya, maka sebutlah Allah sebagaimana kalian menyebut bapak-bapak kalian, membanggakan mereka. Au asyadda dzikra, bahkan berzikirlah kepada Allah di selesai ibadah haji kalian melebihi kalian menyebut bapak-bapak kalian tadi. Harus lebih banyak gitu maksudnya. Au asyadda dzikra, atau dengan zikir yang lebih dari itu, dari kalian menyebut nama penyebutan bapak-bapak kalian dengan nasab kedudukan mereka, kalian membanggakannya. Nah, dan betul jemaah, kalau orang Arab itu kan seperti itu, ya, oh dia sebutkan Ibnu Fulan, anak putra si Fulan, ya, gitu kan. Bahkan mereka lebih dikenal dengan anak kakeknya misalnya, betul tidak? Iya, ya. Walaupun kakek ini termasuk bagian jalur ayah, iya, ya, jalur ke atas jemaah, ya. Jadi mereka bahkan dikenal dari jalur ke atasnya, dan itu untuk membanggakan status nasab mereka seperti itu. Sebutlah Allah sebagaimana kalian menyebut-nyebut nama-nama bapak kalian, nenek moyang kalian, atau lebih dari itu. Nah, jadi selesai haji kita diperintahkan untuk ngapain? Berzikir. Perkara salat jamaah. Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kalian selesai salat, maka berzikirlah kepada Allah dalam kondisi berdiri-kah, duduk-kah, berbaring-kah. Padahal salat tidak lepas dari zikir. Selesainya disuruh ngapain? Berzikir jemaah. Masya Allah, itu orang beriman jemaah. Dia senantiasa ingat kepada Allah, bersandar kepada Allah, dan Rasulullah telah mencontohkan. Rasulullah telah mencontohkannya jemaah. Ya, maka segala bentuk aktivitas kita itu ada tuntunan zikirnya dari Rasulullah, dan itulah yang akan kita bahas. Ya, Islam Muslim tahu orang bangun tidur ngapain nih jemaah? Dia bunyiin TV, nonton bola katanya. Tidak jemaah. Bangun tidur ngapain? Ya, berzikir. Alhamdulillahilladzi ya ba'da ma'amatan wa ilaihi. Masya Allah, betul. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, luar biasa. Kemudian dalam perkara salat Jumat, Allah sebutkan juga, fa idza qadaitumus shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Apabila kalian telah selesai salat Jumat, kata Allah, bertebaranlah kalian di penjuru-penjuru bumi. Ngapain? Bekerja jemaah. Betul. Ya wabtaghu min fadlillah. Kalian harapkan karunia Allah, rezeki dari Allah. Bukan berpangku tangan dia, tidak. Syariat memerintahkan untuk bekerja jemaah. Fantasyiru, bertebaranlah kalian, bekerjalah kalian, harapkanlah karunia Allah, rezeki dari Allah. Kemudian wazkurullaha katsira, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ibadah puasakah, hajikah, sholatkah, selesainya Allah tutup dengan perintah zikir. Pesan Allah seperti itu jemaah. Sampai kita datang di sholat berikutnya. Selesai sholat, zikir lagi. Masya Allah. Ya, perkara zikir, perkara yang luar biasa. Nah, sampai sini jemaah ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kayak waktunya sudah berapa menit lagi duha?
5 menit lagi ya. Nah, ada yang tanyakan jemaah sebelum kita tutup ya? Nah, silakan, insyaallah. Waalaikumsalam. Amin ya Allah. Tadi yang pendapat ketiga dari Abdullah bin Auf kan menyampaikan bahwa zikir itu lebih agung dari larangan terhadap perbuatan keji dan munkar yang Allah berikan. Nah, Cuman saya pernah mendengar gitu ya bahwa sesungguhnya ya beramal soleh itu sebetulnya jauh lebih mudah dibandingkan meninggalkan larangan. Ini mungkin di masyarakat kita jumpai cukup banyak gitu ya, orang yang udah ngaji, udah duduk di majelis ilmu, tapi mungkin masih susah untuk meninggalkan rokok, meninggalkan dunia. Nah itu karena orang bahkan ya disampaikan bahkan orang yang nggak beriman pun ya itu mudah untuk mengeluarkan sedekah. Orang yang nggak beriman pun ya itu mudah untuk dia melakukan amal soleh yang lainnya. Nah, tapi meninggalkan larangannya itu justru jauh lebih berat ya, itu jauh lebih berat dibandingkan yang mungkin orang yang beriman pun susah pas meninggalkan riba misalkan. Nah, hal seperti itu, nah itu kira-kira bagaimana kaitannya dengan baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi tadi kita sebutkan yang penjelasan dan sesungguhnya berzikir kepada Allah itu lebih agung, lebih besar kan seperti itu ya, dari meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dari larangannya. Nah, tentunya jemaah ya, seseorang dengan perbuatan maksiat ya, ini tentunya berat gitu ya untuk dia tinggalkan ya, tentunya tidak lepas dari faktor apa? Syaitan yang menungganginya, yang membisikkan, yang mengajak untuk terjerumus dalam kemaksiatan perbuatan dosa tersebut. Dan jiwa manusia sendiri ini condong kepada apa? Innan nafsa la'ammaratu bisu. Ya, jiwa manusia, keinginan hawa nafsu manusia mengajak kepada keburukan. Nah, maka tentunya kalau dibanding-bandingkan jemaah, tetap berzikir, melakukan ketaatan ini lebih agung, bahasanya lebih agung. Kalau bahasanya meninggalkan kemaksiatan lebih berat, sekiranya kita bahasakan seperti itu, maka tetap beribadah melakukan ketaatan ini lebih besar, lebih agung. Kenapa? Karena seharusnya ya, semestinya itu ketika kebaikan ibadah dia kerjakan dan benar di dalam mengerjakannya, dia akan memiliki dampak mencegah keburukan dan kemungkaran tersebut. Ya, jadi dampak kebaikan dia dari ibadah yang ia lakukan, kita katakan sholat ya, sebagaimana Allah katakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, jadi sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi ketika ibadah dikerjakan kan seperti itu. Ini menjalankan perintah. Maka dengan perintah itu ia kerjakan dengan baik, dengan benar, berarti memiliki dampak di luar ibadah tersebut. Efek baiknya apa tadi? Dampak baiknya mencegah dirinya dari berbuat keji dan mungkar. Nah, seperti itu. Jadi efek atau dampak dari kebaikan amal soleh yang ia lakukan akan menahan dirinya, menjaga dirinya ini untuk tidak jatuh pada kemungkaran. Jadi kaitan dia dengan menjalankan ibadah, yaitu keburukan, dia bisa menghindarinya, terjaga dari keburukan tersebut. Itu kalau ibadahnya apa jemaah?
benar jemaah. Ya, intinya kita nggak katakan ibadah kita ini nggak benar kan gitu. Ya, kalau kita katakan ibadah kita nggak benar, gimana kita jemaah? Sedih kita kan gitu ya bahasanya. Tapi maknanya kita memperbaiki kualitas ibadah. Betul. Kenapa? Karena dampak dari dia menjalankan perintah, maka akan ada dampak, yaitu akan menjaga dirinya dari perbuatan keji dan mungkar tersebut. Dampaknya seperti itu. Ya. Wallahu alam, apakah ada yang sebaliknya? Misalnya orang menjauhi perbuatan dosa akan berdampak untuk dia menjalankan ketaatan dengan sifat penjelasan yang terang. Ya, bisa dipahami Pak? Misalnya orang meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, ini akan berdampak dia melakukan ketaatan dengan keterangan terang dari Allah dalam bentuk nas dalam Quran misalnya. Kalau sholat tadi kan kita jelaskan, ya sholat ini dikerjakan, ya akan bisa menahan ataupun mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini sudah Allah katakan. Berarti ibadah yang kita kerjakan memiliki dampak di luar ibadah tersebut. Seperti itu. Tapi kalau sebaliknya, wallahu a'lam. Ya wallahu a'lam itu perlu mutalaah kembali, ya perlu bahas kembali seperti itu. Nah, intinya itu adalah kebaikan seluruhnya. Menjalankan ketaatan perintah ini ibadah, meninggalkan larangan juga ibadah. Cuma pembahasan para ulama ini terkadang pada titik mana yang lebih agungnya nih, disitulah titik yang mereka perbincangkan. Bahkan ya para ulama tidak menutup kemungkinan ada perselisihan di antara mereka dalam menyimpulkan mana yang lebih afdalnya. Ya seperti 10 akhir Ramadan dengan 10 hari pertama Zulhijjah kan gitu. Dan perselisihan itu terjadi di kalangan para sahabat. Ya, penafsiran tersebut. Tapi intinya keduanya adalah sesuatu yang utama tentunya, karena ibadah itu memiliki arti menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Seperti itu Pak ya. Jadi intinya jamaah, bagaimana ibadah-ibadah kita kerjakan maka semula akan memberikan dampak kebaikan untuk kita, yaitu menjaga diri kita, mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Maka faedahnya kita senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita. Betul. Jujurlah kita menjadi kita jamaah. Banyak ibadah-ibadah kita ini yang masih sebatas, ya yang penting sudah dikerjakan kan gitu ya Pak. Nilai khusyuknya mana nih kan gitu ya. Dan nanti akan kita sebutkan ruh dari itu semua adalah zikir dalam batin kita. Ya, jangan yang nampak aja nih jamaah ya. Yang di sini harus ngapain? Menghadirkan hati kita, kekhusyuan kita. Itu yang kita kejar jamaah. Yang karena yang nggak nampak itu lebih susah jamaah. Keikhlasan di sini itu lebih berat. Pembahasan hati lebih berat. Ya lebih berat. Barakallahu fikum. Ya semoga Allah mudahkan kita semua dalam ketaatan kepadanya dan diberikan istiqamah, yang membasahi lisan-lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.